Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bahagia, Mas Andi, Bang Rocky, kita kedatangan tamu spesial. Oh, bahkan saking spesialnya bukunya itu lebih banyak dari kita itu. Nggak ada dari kita yang belakangnya buku. Prof. Firmansyah. Prof. Firmansyah ini Rektor Paramadina. Guru besar termuda di zamannya yang pernah dimiliki oleh Indonesia. 33 tahun jadi guru besar tuh. Jadi kalau Bang Rocky dan boleh dia nakal sehat, tapi dia nyesel. Prof. Firmansyah nyesel jadi guru besar umur 33, nggak bisa nakal-nakal lagi dia tuh. Kalau gue umur 60 masih nakal. Apalagi Sandi, aduh. Kita ketemu hari ini. Kejadian di Republik ini banyak sekali. Mulai dari nostalgia berlebihan terhadap salah satu gerai makanan cepat saji internasional di Sarinah gitu ya, yang mudah-mudahan aja nggak jadi klaster baru tuh kan. Kalau jadi klaster Sarinah bahaya tuh, lagi langgar PSBB-nya. Kemudian ada yang isu tentang BPJS kesehatan juga yang tiba-tiba naik. Ada approval undang-undang Minerba. Ini banyak ini kejadian sama kita seminggu ini. Jadi hari ini kita akan bahas ekonomi juga, kita akan bahas pendidikan juga. Makanya kita kasih topiknya adalah kita dididik corona. Wah, ini benar atau tidak nih kita dididik corona? Saya berikan kesempatan yang pertama pada panelis kita dulu nih. Ini istri saya mau say hi ke ini favoritnya Rocky Group. Simpo udah lama aku nggak lihat. Zirapain Corp, Bang Rocky. Honor. Ini nggak boleh disatuin ya. Bahaya kalau disatuin nih. Ini panci sama tutupnya atau air apa sama bensin nih kalau ketemu. Udah jauh-jauh. Hancur. Gue bisa ditangkap kalau udah kampung sama bini gue. Tapi biasanya Mas Andi juga ada slide. Profis kemarin bilang ke saya ada slide yang ingin ditunjukkan. Teman-teman seperti biasa akan ada merchandise ya, kaos dari kita semua untuk penanya terbaik. Nah, kemudian penanya terbaik silakan tulis pertanyaan Anda di chat atau di room Q&A. Saya berikan kesempatan kepada Profis, silakan. Oh, saya dulu. Ya. Oke, Prof. Karena kamu spesial, kita nggak enak malu bukunya itu. Prof. Baik. Burden, oke. Terima kasih Mas Hendry, Bang Rocky, Bang Sandi. Saya kemarin dikontak untuk sharing diskusi terkait dengan apa yang bisa kita pelajari dari kondisi pandemi COVID-19. Tidak dalam konteks pendidikan secara spesifik, tetapi pendidikan secara umum ya. Tapi saya akan mulai untuk memotret kira-kira apa dampak COVID-19 ke global economy. Kemudian nanti saya tutup dengan apa yang bisa kita petik pelajaran, mungkin bukan pelajaran, tetapi apa yang bisa kita renungkan dan kita diskusikan nanti bersama-sama. Nah, di sini ada Bang Rocky yang muatan filosofisnya jauh lebih kental ya, dan jauh lebih dalam dibandingkan dengan kita semua. Yang pertama tentu banyak kalangan yang saya rasa sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, krisis subprime mortgage. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy rasanya akan terkontraksi 3%, jadi minus 3% pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan global financial crisis 2009, global economy terkontraksi minus 0,1%, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3%.
Dan kalau kita lihat total loss, mudah-mudahan bentuknya adalah V-curve ya. Jadi 2020 kita akan turun, kemudian 2020 ke 2021 akan recovery. Tapi Wuhan juga mencatat gelombang kedua, Korea Selatan, kemudian Jepang juga masih eskalasinya juga masih cukup tinggi, Rusia juga tinggi, Brazil juga masih terjadi. Saya rasa di Indonesia juga kita masih berkutat, trennya juga secara kita regress, juga masih ada tren kenaikan. Mudah-mudahan V-curve. Pun kalau V-curve, total loss yang terjadi secara global adalah 9 triliun US dollar. Jadi kalau dirupiahkan tuh, ya monggo saja dihitung sendiri ya. Nah, kalau kita lihat global financial crisis 2009, 10 tahun yang lalu, ekonomi negara maju itu negatif. Yang menopang adalah ekonomi negara berkembang, termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India. Tapi tahun ini dua-duanya negatif, jadi di bawah 0, baik negara maju maupun negara berkembang. Kalau kita lihat sepintas, di tahun 2009, India dan Tiongkok itu bisa jadi buffer untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Tapi di 2020, mereka masih diproyeksikan tumbuh positif sedikit, tetapi di drag down oleh pertumbuhan ekonomi yang negatif di jumlah negara masuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Kemudian dampaknya seperti apa ke ekonomi? Pertama, unemployment akan naik. Kalau kita lihat data rilis di Amerika Serikat per bulan April, angka pengangguran sudah 14,7%, tidak kurang 20 juta orang yang terkena dampak PHK di Amerika Serikat. Morgan Stanley, tadi saya baca, memproyeksikan angka pengangguran di Amerika Serikat bisa mencapai 25% tahun ini. Jadi kira-kira ada 30 jutaan orang Amerika yang kehilangan pekerjaan. Kemudian service activity, kalau service activity ini ada Purchasing Manager Index, di atas 50 indeks itu ekspansif, di bawah 50 itu kontraksi. Baik di Tiongkok, Amerika, Jepang, dan zona Eropa, itu semuanya terkontraksi. Indeks retail juga sama juga, Tiongkok dan Amerika Serikat terkontraksi, manufacture juga sama juga. Kemudian kalau kita lihat global merchandise trade, perdagangan, baik ekspor-impor Amerika Utara, ekspor dan impor, kemudian Eropa, Asia, semuanya minus ya. Jadi memang akan ada dan sedang terjadi perlambatan perdagangan global. 210 negara sudah terinfeksi virus corona. Dan masing-masing negara mencoba untuk mengamankan borders-nya, mencoba untuk mengurangi aktivitas di ekspor dan impor. Kemudian kalau kita lihat profil secara breakdown, tadi sudah saya sampaikan, 2020 akan minus 3%, Amerika pertumbuhan ekonominya akan cukup dalam, terkontraksi, bisa mendekati minus 8%, Cina, Tiongkok mungkin bisa tumbuh dalam kisaran range 1,5 sampai 2,5%, Jepang minus 5%, dan Jerman bisa terkontraksi cukup dalam, hampir minus 9%. Ini data saya ambil tadi pagi, mungkin pengiriman WTI Index untuk bulan Mei 2020 ini yang minus 37 US dollar per barel akan menjadi cerita yang akan dikenang cukup lama, the next generation sih. Di mana orang membeli minyak justru dikasih uang oleh pedagangnya. Nah, kalau pengiriman bulan Juni, kalau kita lihat range-nya, baik WTI maupun Brent, itu sama-sama drop ya, meskipun belakangan ini, karena ada kesepakatan negara OPEC Plus untuk mengurangi volume produksinya, ada sedikit kenaikan, tetapi saya rasa angka di bawah 30 US dollar per barel itu hurting buat perusahaan minyak mentah dunia. Tekanannya ada dua, satu memang
perlambatan permintaan akibat aktivitas manufaktur yang turun, dan sisi lain adalah keinginan banyak negara yang mencoba untuk mendapatkan uang pendapatan negara dari sisi menjual minyak secara berlebihan. Jadi suplai-nya bertambah, demand-nya mengerut. Ini yang membuat harga minyak mentah dunia masih berkutat di bawah 30 US dollar per barel. Bagi negara-negara eksportir minyak mentah dunia seperti Nigeria, ini sangat hurting di tahun 2020, diperkirakan minus 3,4%. Kalau kita lihat 2020, negara-negara maju semuanya merah angkanya. Jadi negara maju diperkirakan minus 6,1%, Amerika Serikat minus 5,9%, perkiraan sementara. Zona Eropa minus 7,5%, Jerman minus 7%, Prancis minus 7,2%, Italia minus 9,1%, Spanyol minus 8,0%, Jepang minus 5,2%, Inggris minus 6%, Kanada dan minus 6%. Sementara yang masih positif untuk negara G20, Tiongkok dan India, dan sepertinya Indonesia juga masih diperkirakan bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif apabila penanganan pandemi ini bisa selesai bulan Juni-Juli. Di luar bulan Juni-Juli sampai Agustus-September tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa diperkirakan di bawah 0%. Kemudian yang hurting lagi tadi saya sudah sampaikan, dari sisi demand, kalau kita lihat profilnya, diperkirakan consumption loss dari sisi demand itu cukup besar, 1,1 triliun, yang harusnya di-spending oleh konsumen, oleh perusahaan, ini tidak jadi. Jadi, dunia saat ini sedang mengalami fenomena low demand. Tidak hanya supply-nya bermasalah, tetapi demand-nya sangat rendah. Jadi kalau kemarin BPS menyampaikan inflasi kita masih rendah, itu kita harus hati-hati karena memang kita sedang memasuki fase low demand. Low demand macam-macam, bisa memang daya beli masyarakat kita drop karena PHK, karena dirumahkan, karena pemangkasan gaji, dan sebagainya. Kemudian kalau tadi Global Trade Volume Forecast, ini ada skenario optimis dan skenario pesimis. Dua-duanya negatif ya. Baik yang optimis, volume perdagangan dunia tahun ini diperkirakan minus hampir 13% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau yang pesimis minus hampir 32%. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin di grup WA banyak beredar kapal-kapal tanker tidak bisa menyandar karena memang tidak bisa bongkar muat. Kilang-kilang yang di onshore, di darat, itu masih penuh. Kenapa masih penuh? Karena memang aktivitas ekonomi melambat. Itu salah satu contohnya. Nah, banyak kalangan yang mencoba untuk memperkirakan, lantas kalau pandemi COVID ini berakhir, bagaimana sih wajah dunia? Ini yang menjadi perhatian banyak kalangan akhir-akhir ini, terutama ekonom, terkait dengan eksposur akan hutang. Kalau kita lihat data pasca subprime mortgage 2009, ada lonjakan corporate debt yang cukup tinggi. Jadi yang berhutang itu adalah korporasi. Tetapi pasca COVID, bukan hanya corporate perusahaan yang berhutang, tetapi juga negara juga akan berhutang. Jadi kalau UNCTAD itu mencatat tahun 2020, tahun ini saja, repayment untuk developing countries untuk membayar hutangnya itu sekitar 2,6 triliun US dollar. Tahun 2001 diperkirakan naik menjadi 3,4 triliun US dollar. Kebutuhan dana COVID, penanganan COVID dunia itu minimal 2,5 triliun US dollar saat ini. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, akan ada diperkirakan lonjakan rasio hutang terhadap GDP di banyak negara.
termasuk juga negara maju, Jepang, Italia, Amerika, Perancis, Spanyol, Kanada, Inggris, dan Jerman. Kemudian yang membeli surat utang, yang akan diterbitkan oleh pemerintah siapa? Salah satunya adalah Central Bank. Jadi bank sentral itu akan membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Selebihnya akan diserap oleh market, diserap oleh dana pensiun, dan lain-lain. Jadi nanti diperkirakan, katakanlah COVID ini berakhir, lantas apakah dunia itu ekonominya akan berjalan secara baik. Nah, salah satu warning adalah overburden debt. Jadi hutang yang terlalu membebani ekonomi untuk menyelesaikan persoalan COVID, baik korporasi maupun negara. Korporasi sekarang sedang terjadi debt restructuring. Saya lihat data di OJK, minggu lalu sudah tidak kurang 200 triliun hutang yang direstrukturisasi dari 1 juta debitur. Jadi ini juga carry over-nya ke financial institution juga akan tentu tidak sederhana. Nah, kalau channel COVID-19 impact-nya ke ekonomi, tentu lingkaran setan antara perusahaan mem-PHK karyawan, kemudian karyawan nggak ada pendapatan, kemudian demand-nya berkurang, kemudian juga membuat perusahaan tidak bisa ekspansi, karena perusahaan ekspansi melihat demand-nya, growth-nya seperti apa. Di bawah ada financial market, tentu perusahaan yang tidak bisa menjual barangnya dan membiayai ekspansinya tahun sebelumnya melalui hutang, tentu meminta debt restructuring. Dan orang juga sekarang makan tabungan, gitu. Jadi savings juga tentu akan semakin mengecil untuk kelompok menengah ke bawah. Saya rasa untuk kelompok menengah ke atas masih bisa bertahan, tetapi menengah ke bawah yang karakternya hidup dari gaji harian, sektor informal, UMKM. Ini Pak Sandi juga berulang kali menyampaikan hal itu. Tentu ini perlu menjadi perhatian utama. Nah, katakanlah pandemi COVID berakhir, dari sisi produksi, apakah lantas serta-merta mesin, pabrik, manufaktur itu bisa langsung start seperti sedia kala? Ini survei yang dilakukan oleh McKinsey ke Hubei terkait dengan produktivitas pabrik-pabrik pasca dilonggarkannya lockdown di Hubei. Dan ternyata banyak senior eksekutif yang melihat 90% mereka menyampaikan bahwa tidak sepenuhnya pabrik itu berjalan normal. Kenapa? Karena masalah produktivitas. Entah pertama karyawannya karyawan baru sehingga perlu adjustment, kemudian juga untuk protokol distance dalam bekerja itu juga harus tetap di-respect, dihormati. Kemudian juga melihat demand-nya. Jadi kalau mereka pun full capacity, barang nggak bisa dijual juga. Gitu. Karena negara-negara lain juga mengalami perlambatan. Nah, terakhir, karena apa yang bisa kita pelajari dan bisa kita petik dari pandemik COVID-19 ini ya. Mungkin ini refleksi aja dan bisa kita diskusikan nanti. Tentu COVID-19 mengajari banyak hal kepada kita gitu ya, terhadap eksistensi kita sebagai manusia, mana yang benar, mana yang salah, apa yang kita bisa expect dari politisi, dari masyarakat, dari media, dari pemimpin kita, kemudian apa yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat sekitar kita. Persoalan etik juga muncul juga, apakah benar kita harus membatasi aktivitas ekonomi untuk melawan penyakit yang mematikan, ataukah kita harus menyelamatkan ekonomi dulu, kemudian penyakit mematikan, ataukah penyakit mematikan, kemudian ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di ruang publik. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tetap hidup, gitu. Hidup sebagai individu,
hidup sebagai community, tetangga, hidup sebagai perusahaan, dan hidup sebagai berbangsa dan bernegara. Bagaimana proses learning kita, unlearn kita, gitu ya. Karena learning itu kan juga ada proses unlearn. Jadi kalau kita ingin mengisi air baru di sebuah baskom, tentu baskomnya harus kita kuras dulu. Kemudian bagaimana cara kita untuk relearn, jadi belajar hal yang baru. Nah, saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling tidak, nanti silakan ditambahkan, wilayah-wilayah atau domain yang bisa kita kita lontarkan sebagai deep questions. Jadi pertanyaan yang dalam. Yang pertama terkait dengan human existentialism. Jadi, nah ini Bung Rocky pasti sangat paham dan nanti bisa menjelaskan ke kita terkait dengan project modernity, ya. Enlightenment, Renaissance, bahwa dengan science kita bisa menjadi penguasa alam semesta, kita bisa mengontrol alam semesta. Tetapi pandemik ini memunculkan perasaan yang cukup dalam terkait dengan not being in control, gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol. Siapa yang bisa mengontrol sekarang? Presiden Amerika Serikat, WHO, kemudian media, kemudian Presiden Tiongkok, nggak ada yang bisa mengontrol. Yang bisa kita lakukan adalah mengkanalisasi, tapi mengontrol tidak bisa. Bahkan untuk mencegah munculnya second wave dari COVID-19 kita tidak bisa. Jadi ada sebuah pertanyaan gugatan kembali terkait dengan project modernity. Apakah benar bahwa peradaban manusia saat ini sampai pada tahapan kita bisa mengontrol universe, alam semesta? Kemudian stay inside is so hard. Mungkin kalau filosof seperti Pak Rocky Gerung sudah terbiasa dengan isolated, gitu ya, menjaga jarak. Socrates juga melakukan, gitu ya. Dia di selnya. Filosof yang lain juga mencari exile, gitu ya, pelarian dari crowd sehingga bisa go deeper terhadap sebuah persoalan. Tapi bagi masyarakat yang collectivism, isolated is suffering. Jadi sangat tersiksa. Dan mungkin ini juga menjadi penjelas kenapa susah sekali di negara kita untuk being disiplin, gitu ya, untuk isolated. Jangan-jangan memang karakter kita masyarakat collectivism. Dan ketika stay inside, itu adalah hal yang paling painful bagi masyarakat yang karakternya collectivism. Nah, untuk business and economics, means of productions. Kalau saya perhatikan, ada 2 pilar pandemik COVID-19 ini menghantam ekonomi kita. Yaitu pertama, ekonomi kita saat ini dunia digerakkan oleh 2 hal. Yang pertama people mobility, yang kedua adalah people gathering. Jadi kalau people mobility itu tourism, pariwisata, kemudian transportasi, itu adalah people mobility. Aktivitas-aktivitas perhotelan dan sebagainya itu aktivitas people mobility. Jadi memang aktivitas ekonomi grounded-nya salah satu pilarnya adalah people mobility. Yang kedua adalah people gathering. People gathering ini pabrik, ada orang yang buruh bekerja, itu people gathering. Di kantor, people gathering bekerjanya. Jadi 2 pilar ini yang dihantam oleh COVID-19. Dan kita tidak berdaya. Memang ada data mobility, ada information mobility, ada payment mobility. Ini tidak terpengaruh. Jadi kalau kita sekarang transaksi pakai internet banking, nggak ada masalah. Gitu. Tapi ketika sudah attack ke people mobility dan people gathering, maka semuanya collapse. Dan celakanya, Prof, bisa agak lebih cepat, Prof? Iya. Dan celakanya 90% lebih aktivitas ekonomi dibangun dari 2 pilar ini. Yang ketiga, political effectiveness dari suprastate, WHO, seberapa efektif state, seberapa efektif community power holder, mana yang lebih efisien
sekarang, demokrasi atau authoritarian. Ada dua model, Amerika sama Tiongkok misalnya. Education, teaching method delivery, open access and online learners. Jadi ada growing semangat open access, sharing, dan juga online learners yang sudah mulai terbiasa. Ethics, common and individual goods. Apakah persoalan terkait dengan egois individu. Jadi menyelamatkan kolektif dengan sacrifice individu. Social justice and fairness, tiba-tiba kita sadar semua yang tadinya mungkin take it for granted, pengemis, kemudian orang yang tidak beruntung, sekarang kita muncul empati bahwa ini orang-orang yang harus lebih kita perhatikan. Kemudian humanity, digital based property, karena semuanya sekarang berbasis digital gitu. Dan tanpa kita sadari, kita sudah mulai terbiasa dengan kehidupan berbasis digital. Kemudian social trust, environment break for the planet. Yang penting adalah scientific facts are matters, terutama teman-teman di climate change yang banyak diragukan oleh banyak politisi dunia terkait dengan scientific facts mereka. Kemudian teknologi digital access for all, sekarang internet menjadi kebutuhan dasar manusia di tengah-tengah pandemi COVID. Kemudian accelerating singularity, artificial intelligence, tiba-tiba kita semakin akrab dengan hal itu. Kemudian society, human cities, tiba-tiba kita lebih dekat dengan tetangga kita. Kita dekat dengan komunitas kita, yang tadinya mungkin tiap hari kita ke kantor, tanpa menyapa, tiba-tiba sekarang kita aware untuk membangun basis ekosistem community yang jauh lebih strong untuk memprotek lingkungan kita. Dan yang terakhir, kita belajar untuk enjoy the little things. Yang tadinya mungkin karena globalisasi, modernity, semuanya harus cepat. Sekarang hal-hal yang sifatnya kecil-kecil itu harus kita nikmati untuk menghibur diri di tengah-tengah isolasi ini. Saya rasa itu, Mas Hendri. Oke, terima kasih Prof. Ini ada 9 poin ya yang menurut Prof akan terjabar ya atau terpapar gara-gara kita dididik corona. Ada beberapa juga Prof yang belum terlihat di sana. Menurut saya ada kegiatan keagamaan, kemudian olahraga itu juga akan terpapar gitu ya, karena kita sulit nih. Saya dan Mas Andi yang senang basket kelihatannya harus berhenti dulu kita. Kalaupun mainnya 3 point terus, yang minimal tidak dijaga gitu. Ada yang ngejaga kita marah-marah pasti itu jaga jarak. Anyway, Prof, Mas Andi, Bang Rocky, ini kita langsung saja lah tanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh Prof Firmansyah. Tadi beberapa kali saya catat ada sekitar 4-6 kali mengatakan hurting. Gitu. Ini maksudnya terluka gitu Prof ya, akibat corona ini. Dan kita pun sebagai individu di Indonesia mulai merasakan. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti kalau sempat waktunya kita tampilkan live, tapi kalau tidak nanti akan saya bacakan, karena Mas Andi ini ada kegiatan lain yang cukup mendesak kelihatannya. Jadi kita kasih kesempatan dulu untuk Mas Andi lah. Apa Mas kira-kira? Tadi kan banyak sekali hurting yang disampaikan oleh Prof Firmansyah, kemudian ada beberapa hal yang terpapar. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan, gitu kan? Termasuk beberapa hal yang tadi saya bilang, ada UU Minerba, kemudian ada BPJS iuran yang naik, sementara BBM-nya nggak turun, gitu. Gimana, Mas Andi, menanggapi presentasi dari Prof Firmansyah dan mungkin ada beberapa catatan juga terkait hari ini tentang COVID-19 dan Indonesia, Mas? Ya, terima kasih Prof, Mas Hensat, dan no Rocky, no party. Jadi ya ini komprehensif ya, karena kata Pak Rocky ini, Bang Rocky bilang ini one of the best rektor di Asia Pasifik. Jadi saya nggak berani berkomentar secara, tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal ya, terutama mengenai bahwa
COVID-19 ini lagi mendidik kita. Paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya, ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinvested ya. Saya juga salah ya. Bahwa kita di dunia usaha nggak terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Karena ya sekarang fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan, masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan. Kedua, mengenai menurut saya dampaknya terhadap ekonomi, terutama lapangan pekerjaan. Kalau selama ini ternyata ekonomi kita nggak memiliki kemampuan untuk meredam exogenous shock seperti ini. Kita harus belajar nih, karena pandemi ini nggak cuma kali ini, tapi ke depan juga akan kemungkinan kita melihat pandemi lainnya. Ketiga, yang kita belajar tentang lapangan kerja. Banyak banget lapangan kerja yang sekarang terdampak karena cash is king. Sebetulnya perusahaan-perusahaan ini kan punya opsi banyak, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka nggak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola di mana kita minimize cash kita maximize non-current asset kita ini ternyata juga harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu harus dikelola bukan memaximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tapi juga sustainability. Jadi untuk sustainability ya kita harus punya banyak nafas panjang lah. Berarti kita harus pegang cash yang lebih besar. Berikutnya data. Ini yang selalu saya bilang, orang banyak ngomong mengenai teknologi dan digital, tapi saya lihat di balik itu ada data. Dan sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut, kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data. Dan saya yakin kita belajar juga banyak dari virus COVID-19 ini. Dan saya yakin kesempatan kita sekarang untuk pivot, walaupun kemarin saya menarik banget nih. Saya dengar conference call dengan seorang CEO dari perusahaan investasi terbesar di dunia. Dia masih yakin bahwa ada hal-hal yang nggak tergantikan dengan teknologi. Seperti salaman yang sekarang sudah tidak dianjurkan lagi. Di dalam bisnis itu belum ada yang bisa melakukan replacement daripada a good shake hand kalau nyatakan deal is done gitu. Belum ada tuh kita misalnya done deal gitu kan biasanya kita salaman. Itu simbol itu belum ada. Jadi misalnya simbol itu cuman menggunakan virtual platform kita belum dapat. Terus juga kita belum dapat literasi terhadap reaksi manusia. Ini kalau kita lagi rapat dewan direksi misalnya, atau rapat komisaris, atau rapat guru besar misalnya, itu kita nggak bisa melihat reaksi dari pernyataan kita kan. Kalau kita physical kita bisa tahu, kita bisa ngebaca, kita bisa ngelihat mood. Nah ini yang belum, apalagi kalau membaca kebijakan-kebijakan yang sekarang ini ya cenderung mungkin nggak diakui ya, tapi lack of coordination atau nggak synchronize kebijakan ini mungkin juga akibat daripada kita ya ketemu fisik aja masih suka nggak coordinated, apalagi nggak ketemu fisik. Gitu. Jadi hal-hal ini yang menurut saya ini terlalu baru lah. Menurut saya penyakit ini juga penyakit yang sangat baru dikenal dan dampaknya luar biasa. Ini yang harus jadi buat kita. Saya rasa itu, Bro Hensat. Oh, terima kasih, Mas Andi. Saya pernah berkata atau menyampaikan ke beberapa media, ada satu hal yang kita nantikan ini adalah bagaimana peran leadership para pemimpin kita untuk membawa kita melampaui COVID-19 ini. Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik,
terhadap jawaban dari pertanyaan publik, kapan kita bisa melalui ini, ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang menurut saya justru membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu turun terus. Misalnya polemik antara 3 menteri dan gubernur Jakarta, kemudian antara bupati waktu itu, yang menurut saya jadi memprihatinkan. Nah, tekanan-tekanan ini menurut saya harus segera diatasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga mereka bisa meraih kembali kepercayaan publik. Ini ada beberapa pertanyaan, selalu pertanyaan yang selama 3 kali kita mengadakan ngopi bareng ini selalu muncul, kapan ini segera berakhir COVID-nya? Jadi memang sudah mulai gak sabar ini masyarakat. Tapi sebelum kita menjadi tidak sabaran, kita coba dengarkan Bung Rocky dulu. Coba apa komentar Anda terhadap presentasi Prof. Firmansyah dan juga kondisi Indonesia saat ini. Silakan, Bung Rocky. Oke, Henry, terima kasih Prof. Firman dan Sandi. Saya gembira sekali karena ada cara melihat lain, yaitu berupaya untuk keluar dari kerumitan dan kita bikin proyeksi tentang soal-soal kehidupan di masa depan. Bahkan Profesor Firmansyah membayangkan kondisi eksistensial manusia pasca COVID-19 itu. Dan Sandi tetap ada di dalam semacam semangat untuk menghasilkan pikiran baru dengan keyakinan bahwa kita bisa keluar dari keadaan ini. Tentu semua kita ingin semacam itu. Bahkan kita ingin agar supaya ini cepat-cepat selesai. COVID cepat selesai. Tetapi yang diterangkan barusan oleh Henry, memang publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai oleh the stupid. Gitu. COVID versus stupid. Dan kestupidan itu, stupidity itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping. Ada, lihat misalnya, dalam satu hari ini, semua orang berharap ada perekonomian baru di masa depan, semacam pertemuan antara economics and ethics. Karena COVID ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap relasi ethics dan bukan sekedar relasi manipulasi ekonomi. Relasi ethics itu yang disebut solidaritas tumbuh, kehidupan komunal berkembang. Itu bagus di tingkat society. Jadi keadaan akraban itu tumbuh di masyarakat, tapi di istana yang dihasilkan justru arogansi. Arogansi pertama kita baca di koran, Presiden membatalkan keputusan Mahkamah Agung tentang BPJS. Jadi bayangkan Presiden sebagai eksekutif tidak menghargai keputusan yudikatif. BPJS dibatalkan oleh MA, Presiden keluarin Perpres baru dan mendalilkan bahwa itu akan tetap dinaikkan antar lembaga itu. Yang berikut Perpu COVID situ eksekutif mengambil hak budgeting dari legislatif. Jadi eksekutif menguasai yudikatif, keputusan Mahkamah Agung diabaikan. Eksekutif membypass hak budgeting dari DPR, tetapi DPR diam aja, ya seolah-olah oke, silahkan jalan karena ini soal kedaruratan. Padahal ada prinsip yang lebih tajam di situ bahwa tetap hubungan kelembagaan tidak boleh berhenti hanya karena semacam kecemasan di istana. Jadi saya kira itu yang penting, yang poin pertama. Yang kedua, Profesor Firmansyah dengan bijak berupaya untuk melihat semua variabel supaya kita dikondisikan untuk menemui politics of hope di masa depan. Karena politics of memory kita hari ini buruk dengan COVID. Jadi saya membaca perkembangan pikiran tentang ide ekonomi. Ada yang menganggap bahwa kita mungkin mesti kembalikan ekonomi ke dalam sifat yang lebih sosialistis. Dengan menguji misalnya apakah semua orang harus dijamin biaya hidupnya dengan memberikan universal basic income
atau kita kembali pada kearifan green economy. Semua itu dalam perkembangan teori ekonomi itu pernah dibicarakan di awal abad 18 dari justru oleh bapak penemu ekonomi Adam Smith ngomong tentang ethics, John Stuart Mill ngomong tentang ethics. Jadi sebetulnya ekonomi dan ethics itu adalah satu nafas awalnya tuh. Bahwa ekonomi kemudian berupaya untuk menjadi ilmu yang lebih saintifik dengan melakukan modeling, ekonometri segala macam, melupakan ethical dimension daripada kehidupan. Nah, COVID sekarang mengajarkan kita untuk bring ethics back in human life. Karena human value itu adalah komoditas utama dalam pertukaran ekonomi adalah hidup manusia. Karena itu manusia mau buang uang banyak untuk berlibur supaya dapat kenikmatan hidup, mau buang uang banyak untuk security. Jadi human life itu adalah hal yang imperatif, yang wajib, yang absolut di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, justru itu yang tidak dihargai oleh kebijakan pemerintah. Karena pemerintah Indonesia akhirnya seolah-olah ada trade-off antara merawat human life atau mempertahankan infrastruktur, politik infrastruktur. Seolah-olah itu ada trade-off-nya. Enggak. Di dalam kehidupan apapun, mau bentuk ekonomi sosialis, kapitalis, macam-macam, tetap human cost itu yang lebih penting. Jadi jangan bikin semacam dilema, presiden akan memilih antara yang sosial, kesehatan dan kesejahteraan, atau pertumbuhan atau relaksasi ekonomi. Itu bukan dua pilihan loh. Tetap pilihannya adalah human cost ini yang misery tadi yang disebut sebagai hurting, unnecessary condition yang menyebabkan kita mengalami situasi misery. Ini bukan lagi penderitaan asal penderitaan, ini betul-betul misery. Misery itu kata yang lebih dalam dari sekedar penderitaan. Penderitaan fisik bisa saya tahan, pain bisa saya tahan, tapi misery itu menyangkut batin manusia, harga diri manusia. Dan kita sekarang sekedar ingin menghitung biaya sembako, padahal ada biaya psikologi. Bayangkan misalnya, saya baca koran 2 hari ini, ada pembunuhan seorang perempuan, anak dari satu keluarga, seluruh keluarga bersatu membunuh perempuan yang berumur 16 tahun karena ditemukan dia bersetubuh dengan pria yang sebetulnya belum layak untuk melakukan hubungan seksual. Satu keluarga marah itu. Mungkin sekali kan frustrasi dengan keadaan COVID ini, mengalami semacam apa yang disebut cabin fever, tertekan di dalam ruang yang sempit, lalu meledak. Karena dia meledak, maka potensi untuk menyalurkan ledakan itu, dia cari siapa yang paling lemah, pasti anak perempuan. Di Medan, Sumatera Utara, bekas pacar mau minta bersetubuh, habis keluar dari penjara, ditolak oleh pacarnya, membunuh juga. Jadi frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu. Dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Nah, pemerintah tidak memasukkan dimensi itu. Seolah-olah herd immunity akan berlangsung dengan sendirinya. Kalau kita pergi pada Darwinisme, herd immunity akan berlangsung. Tetapi dalam keadaan menunggu herd immunity itu, masalah-masalah psikososial ini tumbuh terus-menerus. Jadi kita ada di dalam trap semacam itu tuh. Nah, kalau kita berpikir misalnya apa yang akan terjadi setelah COVID ini berlalu, pertanyaannya adalah dunia menyiapkan cara berpikir baru, cara interaksi baru. Tetapi bagi kita di Indonesia, pertanyaannya adalah siapa yang mampu membayar 50 tahun ke depan utang negara yang diandalkan pada COVID sekarang. Kan kita bikin utang baru dengan tenor 50 tahun kan. Itu artinya COVID baru berakhir 50 tahun ke depan. Ketika anak cucu terakhir kita membayar tunai utang yang dibuat oleh pemerintah hari ini. Jadi soal-soal semacam itu sebetulnya yang saya pikir penting untuk kita bayangkan. Okay. Nah, sinopsis saya adalah kalau COVID ini berakhir, pertanyaannya, berakhir nggak oligarki yang menguasai istana? Yang dengan semena-mena melakukan kalkulasi hanya demi urusan akumulasi, bukan urusan keadilan sosial. Ini soal-soal yang saya kira mendasar, dan Sandi tentu sebagai orang yang terlibat jauh di dalam upaya untuk menghasilkan pikiran baru selama proses pemilu kemarin, berinteraksi dengan kampus, berinteraksi dengan kondisi real di pasar-pasar, mengerti tentang keadaan ini. Cuman ya ada fasilitas lain yang mengganggu kita untuk sama-sama
menghasilkan kesepakatan baru bahwa ada kepemimpinan yang gagal. Dan karena itu diperlukan ide alternatif. Profesor Firmansyah tentu bisa bikin kalkulasi panjang lebar tentang keadaan ini. Tapi sekali lagi, fasilitas demokrasi ini justru dalam keadaan COVID dilemahkan oleh ketakutan pemerintah karena akan ada social unrest. Jadi tukar tambahnya di situ tuh ada ide baru dari akademisi Prof. Firman, ada ide baru dari entrepreneur Sandi. Tetapi ide itu hanya bisa diartikulasikan, diucapkan kalau tidak ada semacam kecemasan bahwa nanti dibilang oposisi, nanti dibilang makar, nanti dibilang mengail di air keruh. Jadi saya kira itu poin penting kita, bahwa COVID mendidik kita untuk tetap mempertahankan dimensi kesosialan dan demokrasi. Begitu, Saudara Henry. Terima kasih. Tadi menarik, ada ide alternatif, tapi menurut saya sangat lengkap. Misalnya ada ide alternatif juga dikeluarkan oleh tokoh alternatif. Prof, please, ini ada pertanyaan Mas Andi dari Dio, CNN Indonesia. Tampak jelas ekonomi jadi prioritas dibandingkan public health, namun hampir 3 bulan berjalan belum ada buah, baik di bidang ekonomi, apalagi di bidang kesehatan. Ada komentar tentang itu? Pak Sandi dulu aja yang jawab, silakan. Nanti saya melengkapi. Jadi kalau dilihat Prof, Mas Hensat dan Bang Rocky untuk pertanyaan Dio ini, memang harus kita dahulukan adalah sisi kesehatan, sisi kemanusiaannya. Dan jika kita disiplin dalam menerapkan data-driven policy, kita akan jauh lebih mudah di-guide dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, ini yang selalu menjadi hal yang sangat sulit pada saat tekanan populis, khususnya di bidang ekonomi, bahwa ekonomi tidak bergerak, ini akhirnya membuat awan kelabu dan membuat satu kebijakan yang sangat sulit dalam keadaan seperti sekarang. Kalau saya sih mendorong memang harus bite the bullet. Harus kita pastikan dulu kesehatan kita. Mungkin nggak populer saat, tapi ini kita tangani dulu. Pastikan bahwa kita bukan lagi mendaki, tapi sudah mencapai puncak dan lagi turun dalam pertarungan melawan COVID-19 ini. Baru kita relaksasi ekonomi ini secara bertahap, berdasarkan zona, berdasarkan data, berdasarkan juga jenis aktivitas ekonomi apa yang paling dampaknya paling besar, tapi paling minim dampak kesehatan masyarakat, paling minim resikonya terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini yang harus saya fokuskan. Tentunya lapangan pekerjaan, karena tidak adanya lapangan pekerjaan pasti tidak akan ada penghasilan, dan itu seperti siklus yang akan menghantui kita. Yang kedua adalah harga-harga bahan pokok. Menurut saya sekarang ini terjadi di ekonomi-ekonomi tadi yang di-highlight oleh Prof. Indonesia tinggal tunggu waktunya, dan ini jangan menjadi kaget-kagetan lagi kita begitu ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga-harga mulai mengangkat naik. Semuanya laporannya asal Bapak senang gitu. Cukup. Saya jamin Lebaran harga-harga akan stabil, pasokan cukup. Nah, ini mentalitas seperti sekarang ini post COVID-19 kita harus lakukan adaptasi kepada new normal, karena kalau masyarakat itu nggak dapat informasi yang tepat, akhirnya mereka mencari informasi sendiri dan akhirnya mencari solusi sendiri juga. Jadi ini yang harus kita hindari. Prof, silakan. Melanjutkan Pak Sandi dan Bung Rocky Gerung ya. Kalau saya, apakah public health dan economic interest itu bukan pilihan? Ya pasti public health dulu. Karena premisnya adalah kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Jadi premisnya itu, kalau pandemi ini masih ada sampai kapanpun, berapapun defisit yang kita gelontorkan, budget fiskal kita gelontorkan akan pernah cukup. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemik harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemik tentu ada cost-nya. Nah, itu yang harus ditangani bersama-sama.
mana yang bisa di-tackle oleh pemerintah pusat, mana yang bisa di-tackle oleh pemerintah daerah, mana yang bisa di-tackle oleh BUMN, mana yang bisa di-tackle oleh private sector, mana yang bisa di-tackle oleh komunitas gitu ya. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan gitu. Karena memang pemerintah pusat tidak akan mampu untuk bisa mengcover mereka yang vulnerable dalam pelaksanaan pembatasan pandemi COVID. Pemerintah daerah juga sama juga. Jadi nggak perlu gontok-gontokan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak perlu antar kementerian juga beda pendapat gitu ya. Kemudian BUMN juga harus on board dalam proses ini juga. Swasta juga harus on board. Komunitas juga harus on board. Nah, yang terjadi saat ini memang masing-masing berjalan terpisah-pisah gitu ya. Tanpa ada koordinasi, tanpa ada mekanisme planning yang terencana begitu, identifikasi sehingga datanya tadi Pak Sandi juga menyampaikan datanya juga overlapping, multi interpretasi, masing-masing pihak mengklaim telah melakukan sesuatu, padahal jangan-jangan apakah itu memang tepat sasaran ataukah memang ada double counting dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya perdebatan jauh lebih dalam ya terkait tadi Bung Rocky membawa kita ke dimensi yang jauh lebih filosofis sebenarnya. Saya mau masuk ke wilayah sana dan bring back ethics on economics thought. Menurut saya itu pesan yang sangat powerful ya yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung tadi. Kenapa ethics itu teralienasi dari economic thoughts dan economic policy dan economic instrumental saat ini? Karena apa? Karena ekonomi hanya mengedepankan quantity, lupa akan quality. Quality itu siapa? Quality itu adalah human life being. Di ujung sana, apapun yang kita lakukan adalah human life being yang harus diimprove. Dan itu adalah quality itu. Property quality. Sementara kalau yang saya perhatikan tidak hanya ekonomi tapi juga bisnis juga gitu ya. Ketika mereka masuk dalam perangkat quantity dan quantity itu harus terkuantifikasi dan terkuantifikasi itu berubah menjadi sebuah parameter, maka kualitas, human quality itu. Jadi quality over quantity. Agak berbeda dengan dengan Karl Marx. Kalau Karl Marx bilang untuk bisa quality kita harus quantity dulu. Kalau saya melihat dua hal ini berbeda tuh antara quantity dan quality. Dan ketika kita masuk ke quantity, maka dengan mudah kita mendehumanisasi ekonomi. Menjadikan ekonomi itu hanya sekedar data, hanya sekedar statistik. Orang meninggal itu masalah jumlah saja saat ini. Orang yang sembuh itu masalah jumlah. PDP, ODP itu masalah jumlah saat ini. Dan tiap hari kita menikmati itu. Tiap hari kita nonton TV sore untuk menikmati berapa kenaikannya, gitu ya. Tapi kita semakin lama semakin kehilangan feeling sebagai human touch ya. Sorry, saya Bung Rocky ini jadi sangat European continental ini. Sangat romantis gitu ya ketika melihat persoalan ini gitu. Dan saya melihat kita semakin lama semakin dehumanisasi ketika kita bicara ekonomi. Dan quality property dari humans gitu ya. Itu terabaikan dan tiba-tiba menjelma menjadi sebuah quantity, menjadi sebuah parameter yang harus kita ukur, kita bagi, kita kali, kita persentase gitu. Jadi itu tema mungkin yang menarik yang diprovokasi oleh Bang Rocky Gerung tadi menarik, bring ethics back to economics. Karena benar, Adam Smith berangkatnya dari ethics. Pemikiran awal ekonomi modern berangkatnya dari ethics. Gitu. Hanya saja memang nanti ethics yang seperti apa yang ingin kita bangun kan. Karena laissez-faire itu juga ethics juga. Market capitalism itu juga ethics juga. Bagi dirinya. Gitu. Jadi kita harus sepakat dulu, tapi sepakat bahwa ethics yang harus kita kembalikan menjadi ruh dalam kebijakan ekonomi kita.
Terima kasih, Prof. Ini mudah-mudahan Mas Dio, Mas Hafiz, Mas Kristo, Mas Ervan, Mas Rahul, Mas Faris, kemudian ada satu pertanyaan sebetulnya dari Mbak Titi, tapi tentang pendidikan, tapi tadi Prof sudah jawab di slide. Ini ada juga yang menarik sebetulnya yang ingin beberapa bertanya tentang benar nggak sih kita tidak menurunkan BBM karena selisih BBM itu kemudian digunakan untuk, sorry ini kedengaran nggak, soalnya ada unstable nih. Jadi saya ulang ya, apakah betul bahwa selisih harga BBM yang tidak disesuaikan oleh pemerintah, selisih keuntungan itu digunakan untuk menjaga supaya rupiah tetap kuat? Kan sekarang menguat terus nih, bahkan menuju 15.000, bahkan hampir di bawah 15.000. Apakah anggapan itu yang beredar di masyarakat itu tepat? Benar nggak menurut Mas Andi, Profis? Nah kalau Bang Rocky, benar nggak? Boleh nggak sih kayak gitu tuh secara etik tadi? Ada harga yang sebenarnya sudah minus tadi kata Prof. Cuma kita nggak nurunin, kita nggak disesuaikan, tapi harga itu digunakan untuk kepentingan yang lain bila benar. Silakan Mas Andi. Ya, ini mestinya kalau bicara etika ya nggak bisa lah. Kalau kita kan ngelihat market, pemerintah menaikkan BBM jika dalam keadaan pasar naik. Tapi sekarang ini pasarnya sangat turun dan nilai keekonomiannya sudah harus disesuaikan. Tapi memang buah si malakama. Karena kalau kita lihat bahwa ini kebijakan yang sangat selektif. Jadi kalau kita bilang bahwa penghapusan subsidi, dan saya sama Profis ini waktu beberapa tahun yang lalu banyak duduk sama-sama melihat bahwa ya ini sebetulnya naik turunnya harga minyak ini Indonesia tetap aja selama kita net importer, kita nggak punya kemampuan untuk mengelola dan mengolah minyak dan gas bumi di dalam negeri, ya kita akan selalu at the receiving end, naik kalah, turun juga kalah gitu. Tapi ya sebetulnya yang fair buat masyarakat ya tentunya BBM-nya harus disesuaikan. Karena kalau naik ya disesuaikan, kalau turun juga disesuaikan. Tapi karena saya sebetulnya ini kan diskusi bakal terus, tapi saya akan izin karena sudah ditunggu di pemberian beasiswa. Saya ingin titip pesan sih, karena ini tentang ethics ya, bahwa ini provokator nih Pak Rocky nih, Bang Rocky nih ngomong tentang ethics. Jadi sebetulnya kesalahan itu kolektif dan kami di dunia investasi juga salah karena kita menilai investasi dan perusahaan itu quarter per quarter. Jadi CEO itu kita tekan angka earnings kalian quarter ini, quarter depan itu harus terus naik. Terus kita tekan juga bahwa dividen itu harus besar. Setiap tahun harus meningkat. Kita juga harus ngelihat bahwa jumlah year on year top line growth itu harus steady dan harus healthy. Nah, kalau begitu ya tentunya CEO akan terpacu. Apa yang mereka akan terpacu? Ya terpacu memacu kuantitasnya, memacu angkanya. Nah, quality yang tadi Prof sampaikan, dan kalau kita bicara etika itu kan adab. Etika itu akhlak, etika itu sebuah nilai-nilai luhur. Etika nyari cuan itu, nyari keuntungan itu juga mestinya kan cuan yang harus sustainable, harus yang berkelanjutan. Nah ini yang jadi pemikiran bagi kita sih. Sebetulnya COVID-19 ini ngasih kita banyak waktu untuk menata ulang pemikiran-pemikiran seperti ini. Tapi yang saya khawatir ini, we're going back to the old way of doing business. Kalau misalnya seandainya kita relaksasi segera, kita langsung ini, akhirnya kita bawa bahwa jumlah kematian itu akhirnya jadi statistik. Ya Indonesia masih, alhamdulillah masih angkanya di bawah 20.000. Coba dibandingkan Amerika yang udah 1, something juta gitu loh. Jadi itu jadi pemikiran saya. Saya menarik sih banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah saya jawab langsung. Tapi terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan diundang lagi di ngopi berikutnya.
saya kembalikan ke Bro Hensat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Adi, terima kasih. Oke juga itu jenggotnya. Saya baru nih sekali Mr. Beard. Ya, ini apa COVID yang paling jelas ini bagi seorang Sandi Uno. Mas Adi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Rencananya kalau kita jadi minggu depan kita bicara tentang harga-harga di pasar. Panelisnya Bu Alfi Liani ya. Oke. Jadi mudah-mudahan kita lanjut. Oke, Sandi. Thank you. Rocky, dilanjutkan. Semuanya teman-teman di Facebook, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rocky, dilanjutkan. Ya, saya kira pikiran Sandi betul tadi. Bahwa kalau CEO korporasi tentu dia mau growth, akumulasi skalanya naik terus. Tapi CEO negara, presiden, dia dituntun oleh konstitusi. Urusan dia adalah distribusi, bukan akumulasi. Just distribution yang adil. Jadi memang etik itu bisa dibatalkan oleh naluri untuk akumulasi karena ada scarcity. Tetapi keadilan sosial itu wajib, imperatif statusnya dimiliki oleh kepala negara. Nah, kepala negara hari ini, per hari ini, leadership-nya itu dibatalkan segala macam bisikan. Akhirnya dia nggak tahu mau di semacam apa. Sehingga dia tidak bisa balik pada ethics of distribution, ethics of justice, ethics of care. Itu yang dia tidak peroleh. Jadi dia adalah dealer dan takluk pada para dealer akhirnya. Dan itu bukan pemimpin dalam keadaan krisis. Jadi saya kira itu poin yang penting untuk kita perhatikan, bahwa justru dalam keadaan krisis, leader itu mesti situation call for decision, membuat keputusan itu yang penting. Yang terjadi sekarang adalah mengganti-ganti. Oke, terima kasih. Prof, tadi yang isu itu benar nggak sih? Bahwa nggak, menurut Prof, walaupun kita tidak ada satupun di antara kita yang berada di pemerintahan, tapi isu itu masuk akal nggak sih bahwa harga BBM yang tidak disesuaikan itu untuk menutupi lemahnya rupiah terhadap dolar? Menurut Prof itu masuk akal nggak? Kalau saya lihat nggak ada hubungannya ya antara upaya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dengan pricing mechanism di sektor hilir gitu ya. Artinya instrumennya beda tuh. Iya, dan Pertamina kan tidak dalam konteks untuk market operation seperti Bank Indonesia untuk menjual US dollarnya gitu kan. Untuk menambah pasokan dolar di market. Ya, mungkin yang bisa menjawab, tapi memang itu dua hal yang berbeda ya. Kecuali kalau misalnya Pertamina memborong minyak mentah dunia saat ini dalam jumlah cukup besar, sehingga dia menukarkan rupiah ke dolar, sehingga permintaan akan dolar naik gitu ya. Itu persoalan lain gitu. Tapi menurut saya nggak ada hubungan antara naikin atau menurunkan atau menaikkan harga itu persoalan kerugian di Pertaminanya gitu. Hitung-hitungan di balance sheet Pertamina. Sementara nilai tukar mata uang fungsi dari supply demand US dollar di market. Oke, nah baik ya, itu sudah dijelaskan tuh sama ahlinya, nggak ada hubungannya katanya. Kita balik lagi ke topik, kita dididik corona. Kali kalau tadi Profis sudah menampilkan beberapa hal yang terpengaruh kehidupan kita terhadap COVID-19. Ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang harga, ada juga yang menyinggung tentang sensitifnya pemerintah terhadap kondisi saat ini. BBM tidak diturunkan, tapi iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Ada komentar Bang Rocky terhadap sensitif pemerintah? Ya itu satu paket sebetulnya paket buruk dari pemerintah. Berpikir dalam keadaan krisis, maka moral hazardnya dia maksimalkan.
harga minyak turun, terus yang seharusnya menjadi hak rakyat karena beban subsidinya tidak digunakan di APBN, kan mesti itu hak rakyat tuh. Jadi tetap pemerintah ini dia mau nyolong keuntungan aja dengan dalil tadi bahwa itu buat stabilisasi rupiah segala macam itu. Padahal itu dua instrumen yang berbeda. Jadi kelihatannya pemerintah memang dari awal dia cuma mau keluarkan duit dari kantong kirinya, kantong kanannya dia nggak mau keluarin. Padahal yang dibutuhkan sekarang ada keluarin semua kantong lu, baru kita percaya bahwa lu ingin agar supaya kesehatan didahulukan daripada mimpi-mimpi tentang pertumbuhan yang bakal melejit lagi setelah COVID. Kan itu soal kita hari ini ada di situ. Jadi segala macam isu diucapkan, tetapi prinsipnya sama, mengalami liquidity trap, suku bunga mau diturunkan seberapapun, tetap sektor ini nggak berkembang karena ada situasi global. Jadi mentoknya kan di situ kan. Sekarang kita dari keadaan kekacauan memahami ekonomi, pindah menjadi kekacauan menghasilkan public policy. Jadi ini dua keadaan yang paralel tuh. Karena ingin untung dua-duanya itu masalahnya tuh. Jadi selain kita mengalami liquidity trap gitu, jebakan kedunguan. Cukup. Oke, kita hampir masuk ke closing statement. Kita balik lagi ke dididik corona. Sebetulnya pelajaran apa yang terbesar yang kita dapatkan dari COVID-19 ini? Kalau saya ditanya hal demikian, banyak yang saya akan jabarkan tentang pelajaran tentang leadership, pelajaran tentang bagaimana kita mengingatkan hal-hal kecil, bagaimana kita lebih menghargai apa yang kita miliki di rumah gitu. Kemudian bagaimana kita lebih menghargai kebersamaan dan lain-lain. Tapi mungkin Prof. Firmansyah, Bang Rocky berbeda dengan saya. Apa kira-kira pelajaran yang karena kita dididik corona ini? Silakan, Prof. Kalau saya mungkin satu kata ya, COVID-19 ini mengajari kita untuk belajar kembali mengetahui apa yang disebut sebagai rasa. Ya. Etik bagi saya, norms, values terlalu jelimet lah. Tapi ada satu konstruk yang menurut saya pas gitu ya dalam akal bawah sadar kita dan kita sebagai manusia timur itu rasa ya. Kita sudah kehilangan, sudah mati rasa sekarang ini. Mati rasa menjelma menjadi data statistik, mati rasa menjelma menjadi SOP keuangan negara, prosedur keuangan negara, kemudian tata tertib gitu ya. Rasa sebagai humans gitu ya. Itu yang menurut saya, bagi saya ya, kita sedang diajari kembali oleh COVID-19 untuk kembali saya tetap mencoba untuk menjadi romantis ya, Bung Rocky ya. Jadi, rasa. Jadi romantisme gitu. Saya tertarik dengan ide romantisme dalam mengamati fenomena COVID gitu ya. Saya mencoba untuk keluar dari rationality yang dingin, rationality yang kaku gitu ya. Dan tiba-tiba saja COVID hadir gitu. Dan tanpa kita sadari, hidup kita selama ini itu terjebak, kalau tadi trap, Bung Rocky bilang, rationality trap gitu ya. Prosedur trap, birokrasi trap, gitu. Tata tertib trap. Tapi rasa gitu ya. Pantas nggak sih saya ngomong seperti ini? Kira-kira pantas nggak sih ketika saya mengambil kebijakan seperti ini? Rasanya rakyat kalau saya mengambil kebijakan seperti ini bagaimana ya gitu ya. Ketika saya melakukan seperti ini, kira-kira apa yang dirasakan rakyat kecil gitu ya, menonton di TV gitu ya. Rasa itu yang hilang. Dan tiba-tiba modernity, teknologi masuk, kemudian transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat jasa, di tengah-tengahnya masyarakat manufaktur, kita nggak kuat,
kemudian ditimpa oleh dunia digital. Jadi kalau kita komen di media sosial, rasanya kalau orang lain membacanya seperti apa ya, gitu ya. Jadi masyarakat yang semakin kehilangan rasa, masyarakat yang menjadi egois bagi dirinya, gitu ya. Karena memang tidak pernah diajari untuk berasa, berempatik, gitu, bersolidarity. Dan apakah itu materialisme? Menurut saya materialisme hanya spirit saja dari kehilangan sebuah rasa, dari kehilangan sebuah properti yang namanya quality. Sehingga ketika kita melihat kematian berkurang, kita bersyukur, alhamdulillah, tanpa sadar, gitu ya. Padahal yang kita syukurin adalah sebuah tragedi, kematian akibat pandemi. Memang secara numbers turun, tapi bagaimanapun itu adalah sebuah kematian. Jadi kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya kuantitatif, yang terjebak pada sifatnya data, gitu ya. Dan ketika data menurun, kita gembira, data naik, properti kita sebagai humans itu di-drive oleh quantity. Dan kita kehilangan quality, dan quality itu adalah rasa tuh, sense gitu. Pantas nggak pantas itu masalah rasa tuh. Orang lain melihatnya seperti apa itu rasa tuh. Tenggang rasa kalau bahasa bahasa kita ya, tenggang rasa. Gotong royong nggak bisa dibangun tanpa ada tenggang rasa. Solidarity tidak bisa dibangun oleh tenggang rasa. Persatuan tidak mungkin bisa dibangun oleh tenggang rasa. Kebinekaan itu menurut saya salah satu aspek saja, tetapi tunggal ika itu harus rasa tuh. Core-nya kita adalah tunggal ika. Dan kita semakin lama semakin kehilangan rasa itu ya. Sensitivity tadi Henry Satrio bilang kok nggak sensitif ya? Karena rasanya hilang. Jadi bring back ethics, bring back rasa being manusia Indonesia. Saya rasa itu. Terima kasih. Ini saya kasih satu kesempatan penanya nih terakhir, Mas Ikra. Silakan, Mas Ikra, dimanfaatkan waktunya. Itu masih di mute tuh, Mas. Bentar, Mas. Silakan. Masih di mute. Halo, Mas. Oke, silakan Mas Ikra. Halo, Mas Henry. Thank you, Mas Henry. Prof. Firmansyah, selamat sore. Saya alumni Paramadina 2016. Wah, ya. Sekarang ini pertanyaan untuk Bu Rocky kan, bukan untuk saya kan? Ada Bu Rocky. Ini sekarang saya mau tanya, saya ini alumni itu artinya udah lulus kan? Alumni udah lulus. Oke. Sekarang saya jadi entrepreneur. Usaha saya bergerak di bidang developer. Oke, pertanyaannya. Nah, saya kesulitan, Prof, karena di bidang ekonomi sekarang ini pemerintah melakukan yang namanya kalau kita di bidang developer itu ada yang namanya akad KPR. Nah, sekarang ini pemerintah kehabisan kuota di bidang perumahan bersubsidi akad KPR, sementara kita konsumen udah nunggu, dan juga untuk pembangunan juga terus berjalan. Nah, saya mau nanya khususnya nih ke Prof. Firmansyah, ini kira-kira kondisi ekonomi yang seperti ini, bagaimana pencerahannya sih? Saya butuh pencerahan dari Prof. Firmansyah sebagai orang yang ada di bidangnya. Terima kasih, Prof. Dan terima kasih, Ikra. Ini makanya pertanyaannya ini balik lagi ke ekonomi, namanya susah, Prof. Kita lari ke sebab, sekarang masuk ke akibat terus. Salah satunya juga pelaku ekonomi. Tadi kan rasa, etika yang hilang itu kan menurut saya juga karena akibat itu, bukan sebabnya itu belum hilang. Silakan, Prof. Sebentar nanti kemudian closing statement dari Bang Rocky. Kemudian kita buka puasa bersama di rumah masing-masing. Oke. Silakan, Prof, dijawab dulu. Kemungkinan besar kuartal kedua ini negatif kita tumbuhnya ya.
minus. Jadi kalau Juni ini bisa kita selesaikan pandemi COVID, mungkin kuartal kedua kita bisa tumbuh positif. Kuartal ketiga mungkin bisa tumbuh positif, ada di kisaran 2-3%. Itu skenario optimis ya. Kalau skenario optimis, mungkin kita bisa tumbuh tahun ini 2%-an gitu ya. Tapi kalau COVID-19 ini terus lanjut beyond Juni, katakanlah Juli, Agustus, apalagi kalau negara ASEAN lainnya sudah selesai COVID-19, kita masih berkutat dengan COVID-19. Nah itu kita lebih hurting ekonomi kita. Nah katakanlah bulan Juni selesai ya asumsinya. Apakah lantas ekonominya bisa terus semuanya bergerak? Menurut saya enggak. Properti memang pilihan akhir ya. Pertama tentu basic needs itu menjadi hal yang utama. Basic needs dari sisi demand side ya berarti kebutuhan pokok yang harus diamankan. Beras, telur, susu anak, kontrakan gitu ya. Cicilan motor mungkin masih belum bisa jalan. Dari sisi supply side ya pekerjaan harus diciptakan. Jadi ada sektor-sektor yang misalnya bisa recovery dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lain. Perumahan ya kalau skenario-nya optimis mungkin baru bisa bergerak 2021 menurut saya ya. Tahun ini orang mayoritas tidak berencana beli rumah. Tapi berpikir bagaimana kita mikirin perut dulu, Prof. Ya, perut dulu, kemudian dapat pekerjaan, kemudian anak bisa sekolah, susu anak, kemudian cicilan yang ada, yang kemarin di pending, harus dibayar lagi cicilannya, gitu ya. Apalagi kalau rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi berarti kalangan menengah ke bawah. Jadi kalau menengah ke bawah, sangat sensitif terhadap pergerakan ekonomi. Jadi menurut saya, pemerintah bisa top up itu melalui Perumnas, tapi menurut saya datanya, anggarannya akan terbagi-bagi ke Krakatau Steel, kemudian ke Wijaya Karya, ke Hutama Karya, ke perbankan, ke Bank Mandiri. Jadi menurut saya ya kasihan, saya cukup berempatik dengan teman-teman yang ada di sektor properti memang. Terima kasih, Prof. Jadi kira-kira demikian, memang kita semuanya suffer. Ada yang tidak beruntung bahkan sampai dirumahkan tanpa gaji. Memang luar biasa cobaan kita ini, tapi memang sebetulnya saya mendukung langkah radikal dari pemerintah untuk bisa membawa kita melalui COVID ini. Jadi bukan langkah yang menurut saya percaya diri berlebihan ya, dengan pelonggaran, kemudian umur di bawah 45 boleh bekerja, menurut saya itu adalah kepercayaan diri yang berlebihan, bukan langkah radikal. Nah ini yang saya tunggu nih memang langkah radikal, tapi yang ada adalah berpolemik secara radikal, main buka-bukaan, bahkan kita sekarang terbuka. Semua BPK mengatakan bahwa data bansos yang digunakan adalah data 2014. Itu harus sih memukul pemerintah itu. Ya mudah-mudahan lah. Masih ada waktu, berkah Ramadan kita tunggu. Insya Allah pemerintah bisa melakukan hal-hal baik demi kita semua. Bang Oli, silakan closing statement. Oke, saya coba nangkap seluruh kecemasan kita. Akhirnya kita harus bebankan pada kemampuan kita sebagai individu di dalam kaitannya dengan kehidupan orang lain. Tadi diterangkan dengan bagus oleh Profesor Firmansyah soal rasa, soal empati, soal kepekaan, sensitivity terhadap kehidupan bersama kita. Jadi kalau kita misalnya layangkan sedikit pikiran kita pada kehidupan sebelum COVID, kita memang hidup secara instrumental di dalam keadaan yang bahkan anomi.
keadaan yang tidak terhubung oleh kesosialan manusia. Dan itu yang ingin kita kembalikan. Jadi COVID sebetulnya mengajarkan kita atau menghukum kita untuk kembalikan kehidupan ke dalam kehangatan bermanusia, itu bukan bernegara ya, bermanusia. Karena mungkin di masa depan negara tidak diperlukan lagi sebagai agen pengatur karena kemanusiaan bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, kegembiraan itu yang mau kita carikan parameternya hari ini nih. Yang belum kita temui, tapi kita tahu satu waktu akan terlihat nanti. Semacam kegembiraan nangkap layang-layang putus gitu. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau Anda main baseball, menangkap bola baseball itu tidak memerlukan rasa, tapi memerlukan hitungan teknis. Saya mau coba kira-kira sudut elevasi baseball berapa, kecepatan angin berapa, karena itu saya mesti maju berapa langkah supaya bisa nangkap bola baseball itu. Itu semacam ada intuisi fisika untuk mengetahui kapan kita nangkap bola baseball. Tapi menangkap layang-layang putus itu yang memerlukan rasa, tidak memerlukan kalkulasi matematik. Anda nggak tahu kemana layangan itu berhenti. Jadi Anda mesti dancing dengan layang-layang itu. Jadi kite runner, penangkap layang-layang selalu lebih punya rasa daripada pemain baseball. Demikian juga kehidupan kita. Ekonomi mungkin akan diolah lagi dengan cara menangkap layang-layang. Mungkin kita tidak berhasil menangkap layang-layang, tapi kita tidak marah, kita bergembira aja bahwa gagal menangkap layang-layang. Jadi kegembiraan itu dihasilkan karena permainan yang mengakrabkan kita. Menangkap layang-layang mengakrabkan para pemain. Sementara ekonomi dan politik hari ini terlalu kasar. Jadi saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mari kita belajar menangkap layang-layang dengan kegembiraan berwarga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof. Firman. Terima kasih Prof. Fis, terima kasih Bang Rocky. Terima kasih teman-teman semua, Mbak Mutiara, Mas Kristo, Mas Rahul, dan lain-lain. Terima kasih. Kawan saya Iqbal akan segera menghubungi Anda untuk mengirimkan kaos-kaos yang sudah kami siapkan. Kaosnya ini. Ya, nanti kita kirimkan ya ke Anda, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan. Kita akan bahas tentang kenaikan harga-harga barang dan penurunan juga, ada harga juga yang turun kan. Minyak itu kan turun jelas gitu. Jadi nggak hanya naik aja kita bahas. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Fir.